Om. Om. Om Bhurbhuvaswaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Citra Dewi SE SAG dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini di hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, di studio telah hadir bersama saya salah seorang motivator Hindu yang begitu luar biasa. Beliau adalah Bapak I. Nyoman Sumantra, SPD MSOS, yang nantinya akan menyampaikan materi tentang memaknai Siwaratri dalam kehidupan sehari-hari. Swastiastu Pak Nyoman. Swastiastu. Apa kabar Bapak, sehat? Astungkara, sehat semua. Ya, pada sore hari ini kita ingin ya Pak berbagi nanti terkait kembali ini Pak. Ini kembali kenapa sudah pernah kita bahas tapi ini mungkin jauh lebih dalam tentang Siwaratri. Terima kasih Bapak. Siap. Dan pemirsa, di studio juga telah hadir bersama saya adik-adik Bajen di bawah pimpinan Santos dan kawan-kawan. Halo, selamat sore Swastiastu. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Perlu kami sampaikan, Mimbar Agama Hindu ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut dan PHDI Sumut. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Di dalam kitab Suci Weda tertulis bahwa Ekam Eva Advityam Brahman, yang artinya ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa disebut juga sebagai Brahman. Seloka yang lain mengatakan bahwa Ekam Eva Satwipra Bahuda Vadanti. Tuhan itu hanya satu, tetapi disebutkan dengan banyak nama karena tugas dan fungsinya. Di dalam agama Hindu kita mengenal adanya Trimurti. Trimurti berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua unsur kata, yaitu Tri dan Murti. Tri berarti tiga, Murti berarti manifestasi ide Sang Yang Widiwasa, yang terdiri dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Dewa Brahma memiliki sakti Dewi Saraswati. Dewa Wisnu memiliki sakti Dewi Laksmi, dan Dewa Siwa memiliki sakti Dewi Parwati atau disebut juga dengan Dewi Durga. Dewa Siwa dan Dewi Parwati memiliki putra Dewa Ganesha dan Kartikeya. Banyak nama-nama dewa yang telah saya sebutkan. Apakah keseluruhan dewa tersebut menyatakan kepada kita bahwa Hindu penyembah dewa yang banyak atau Tuhan yang banyak? Apakah kelahiran setiap dewa diperingati sebagai satu hari suci? Dan bagaimana keterkaitannya pelaksanaan Siwaratri dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kelahiran Dewa Siwa pada malam Siwaratri dan kapankah kematian daripada Dewa Siwa? Tentunya pemirsa tetap bersama kami di studio TVRI melihat atau memperhatikan Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini, dan jawaban-jawaban tersebut akan dijawab oleh narasumber kita Bapak I. Nyoman Sumantra, SPD MSOS. Ini luar biasa Pak tema kita pada sore hari ini. Sebenarnya dari sisi judul ya Pak, kalau kita perhatikan sederhana sekali, memaknai Siwaratri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan sebelumnya seingat saya Bapak sudah mengulas ya Siwaratri itu apa, terkait dengan cerita apa, lantas mengapa Dewa Siwa itu berwarna biru ya Pak, itu sudah kita bahas.
Nah, pada sore hari ini Pak, kami ingin mengetahui, tadi di opening saya ada menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu di Hindu kan banyak. Nah, ini asumsi masyarakat sekitar menganggap bahwa Hindu itu adalah penyembah banyak Tuhan. Sebenarnya apakah di Hindu itu banyak Tuhan atau satu sebenarnya? Silakan Pak. Oke, kalau kita melihat secara sederhananya ya, bahwa kalau yang menerangi dunia inilah matahari. Matahari itu satu dia. Jadi tidak ada matahari A, matahari B. Kalau kita lihat dalam tata surya kita, jadi matahari itu satu. Jadi ketika matahari satu itu, maka sinarnya itu menyinari semua makhluk. Jadi sinarnya itulah yang disebut sebagai div. Div itulah disebut sebagai dewa. Jadi matahari ini adalah komponen entitas yang pertama yang menyinari manusia dan seluruhnya. Sedangkan cahaya inilah yang menyinari semuanya. Jadi cahaya-cahaya inilah yang dilihat dan disamakan dan dipakai, disebutkan namanya berbeda-beda. Kalau manusia menyebut dengan sinar matahari, sedangkan tumbuhan dipakai sebagai ultraviolet untuk melakukan fotosintesis, sedangkan hewan juga dipakai untuk sebagai waktu siang dan malam. Jadi setiap bagian sinar itu diberikan nama oleh entitas-entitas yang berbeda. Padahal sumbernya cuma satu, yaitu matahari. Sedangkan sinarnya itulah diberikan nama yang berbeda. Sama halnya bahwa dalam konsep Hindu itu Tuhan itu satu dia. Sedangkan banyak orang suci, banyak orang bijak menyebut dengan banyak nama. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa ada satu bagian, kalau mereka merasakan mendapatkan kesejahteraan dari bagian itu, mereka menyebutnya dengan nama sebagai Ishwara. Ishwara itu adalah sesuatu di mana Tuhan memberikan aishwarya. Aishwarya itu kesejahteraan. Ketika dia mendapat kesejahteraan, maka dia menyebut dengan aishwarya atau Ishwara. Ishwara itu adalah perwujudan Tuhan diberikan yang namanya adalah sebagai kesejahteraan. Ada juga Tuhan yang meliputi semesta. Tuhan yang meliputi segala-galanya. Dari yang namanya mikrokosmos sampai yang makrokosmos, sampai atom, sampai proton, sampai neutron, semua diliputi. Maka orang bijak menyebutkan bahwa dia adalah Wisnu. Wisnu artinya adalah yang meliput dalam semesta. Berarti ini terkait dengan Ekam, Epa, Satwika, Bahuda, Vadanta. Jadi kalau Tuhan itu disebutkan dengan banyak nama oleh orang bijak. Jadi contoh umpamanya, jadi kalau kita lihat tadi, matahari sudah disebutkan tadi, sedangkan umpamanya ada orang bisa merasakan sebuah pengetahuan Togiana. Dari dia memuja Tuhan yang mendapatkan sebuah pemahaman, pengetahuan itu, maka pengetahuan itulah disebut sebagai Saraswati. Artinya bahwa kalau kita melihat bahwa Hindu itu memberikan ruang bagi siapapun juga untuk bisa memaknai Tuhan sesuai dengan kemampuan dia untuk memaknai. Gitu dia. Contoh umpamanya, kalau dia levelnya TK, dia mengatakan this is a toy, ini mainan. Tapi ketika masuk level SD bukan mainan, ini adalah alat untuk membantu belajar. Sedangkan untuk SMP dia nggak perlu lagi. Mainan tersebut dia menggunakan mikroskop laboratorium. Sedangkan SMA bukan lagi mikroskop laboratorium, tapi mereka sudah mulai untuk implementasi keluar. Untuk mahasiswa nggak lagi perlu. Mereka sudah penelitian, apalagi tingkatannya lain lagi. Benar. Jadi bahwa setiap bagian tergantung daripada pemahaman, kesadaran setiap orang memaknai Tuhan. Itulah kebebasan diberikan. Tetapi pada intinya adalah dia adalah satu adanya. Dia satu adanya, di mana bahwa ketika matahari itu menyinari semuanya, maka matahari ada di dalam air juga ada dia, di dalam tanah juga ada dia, dimanapun dia ada. Maka orang mengatakan bahwa matahari itu satu, tapi bayangannya ada di mana-mana. Nah, itulah konsep Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang banyak nama Tuhan, itu memberikan kesempatan bahwa Hindu memberikan kesempatan semua orang sesuai dengan kesadarannya untuk memuliakan Tuhan, yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita bicara tentang analogi yang kedua, kita pastinya di akhir kehidupan kita ingin pulang kan, maka orang meninggal disebut dengan berpulang. Benar. Berpulang artinya dia kembali ke tempat asalnya, rumah sejatinya. Kepada rumah Tuhan. Sejati itu di mana? Di mana tempat kita dilahirkan awalnya, di mana sumber kita, itulah tempat kita pulang. Untuk pulang kita perlu yang namanya satu bagian, apa itu? Yang namanya nama Tuhan. Contoh umpamanya, kalau kita umpamanya ada satu nama Tuhan, sedangkan kita punya satu peniti. Dan ketika kesempatan untuk menembakkan peniti pada satu nama Tuhan dengan satu peniti ini, mungkinkah itu akan berhasil dalam satu lemparan? Persentase berhasilnya akan sulit. Benar. Tapi kalau kita berikan banyak balon di sana,
dan kita punya satu peniti, maka kita lemparkan peniti tersebut, maka kemungkinan berhasil kita untuk kena balon itu akan besar. Sama halnya di Hindu, balon-balon yang banyak itulah sahasranama. Itulah nama-nama Tuhan yang banyak. Apapun nama yang disebutkan dengan kualitas bakti, dia akan mencapai pada nama tersebut. Jadi kita diberikan kesempatan untuk memaknai dengan banyak nama. Bukan berarti bahwa Tuhan itu banyak, tidak. Banyak nama ini berarti banyak tugas, banyak fungsi seperti itu. Banyak tugasnya ya, banyak fungsinya juga ya. Dan Tuhan itu kan dia kalau umpamanya kayak kita umpamanya kalau di sekolah kita disebut sebagai cikgu, sebagai guru. Kalau kita di rumah sebagai suami, kalau kita bersama saudara kita sebagai kerabat, kalau kita pergi ke sawah sebut petani, padahal orangnya adalah satu. Entitasnya satu, kegiatan dilakukan banyak. Dan orang memanggilnya sesuai dengan keadaan di mana dan apa pekerjaan dan tugasnya. Oke. Ini luar biasa Pak, masih satu pertanyaan ya, tapi sudah begitu luar biasa. Nah kami ingin bertanya kembali Pak, berbicara tentang Ekam Epa Satwipra Bahuda Wadanti. Nah seperti kita ketahui kan tadi Bapak sudah menyebutkan ada banyak dewa ya, karena memang entitas atau tugas dan fungsinya tadi. Nah terkait dengan hal tersebut, ini contoh sederhana Pak, pada saat lahirnya Dewa Ganesha, kita selalu memperingati sebagai Vinayagar Caturti atau Ganesha Caturti seperti itu. Nah ini pada malam Siwaratri, apakah lahirnya Dewa Siwa juga seperti Dewa Ganesha tadi atau yang lainnya? Silahkan. Oke, jadi para umat Hindu sedharma, Maha Siwaratri atau Siwaratri itu adalah yang pertama kita harus tahu apa artinya Siwaratri. Iya. Yang pertama kita tahu bahwa Siwaratri itu adalah Shiva dan Ratri. Jadi kalau kita melihat Ratri itu artinya malam. Malam. Sedangkan Siwa itu adalah, kalau Siwa adalah berkesadaran. Kalau yang tidak berkesadaran namanya Sawa. I sama A itu aja bedanya. Jadi Siwa adalah berkesadaran. Kapan dia berkesadaran? Ketika dia memiliki pengetahuan. Pengetahuan apakah itu? Pengetahuan spiritual atau giana. Pengetahuan tentang dirinya. Sedangkan Ratri itu malam. Jadi Ratri itu malam bukan malam kegelapan, tidak. Ratri adalah malam kesucian. Kenapa malam kesucian? Yang pertama, di Siwa Ratri ini, di mana kalau umpamanya Siwa adalah kesadaran, kesadaran itu penuh dengan pengetahuan. Jadi di malam Siwa Ratri itu, Siwa yang dipuja yang membawa pengetahuan untuk menerangi kegelapan. Jadi kegelapan harus dihilangkan. Kegelapan batin, kegelapan pikiran, kebodohan ini harus dihilangkan di malam hari dengan melantunkan dan memuliakan Siwa. Kenapa? Kalau dilihat dari Trimurti tadi, disebutkan ada Brahma, Utpati, Siti, Pralina. Jadi Brahma adalah pencipta, Stiti adalah pemelihara Wisnu, Siwa adalah Pralina. Pralina itu pelebur. Banyak orang mengatakan pelebur memusnahkan, tidak. Pelebur itu adalah kalau umpamanya kegelapan, dilebur dia menjadi penerangan atau cahaya. Jadi Siwa itu yang meleburkan kegelapan. Jadi kegelapan itulah yang akan dihilangkan sehingga di malam Siwaratri kita akan selesai Siwaratri, kita nggak ada lagi kegelapan, tidak ada lagi kebodohan, maka kita akan memiliki terang cahaya. Ketika cahaya pengetahuan kita miliki secara pengetahuan spiritual, maka kita bisa memilah. Memilah adalah mana yang sementara, mana yang kekal. Setelah kita bisa memilah mana sementara, mana kekal, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, maka kita memilih dengan menggunakan WK kita. Memilihlah kita yang kekal, bukan yang sementara. Memilihlah kita sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang nggak baik. Memilihlah kita pada tujuan sesungguhnya, bukan tujuan sementara. Maka itu bisa dilakukan ketika kita membawa terang yang namanya pengetahuan spiritual itu. Dan itu dilakukan ketika kita bisa tenggelam dalam perayaan Siwaratri. Artinya setelah melaksanakan Siwaratri ya Pak, kita menemukan satu titik terang, artinya hal-hal buruk yang sudah kita lakukan, kita tinggalkan, kita berbuat ke depannya lebih baik setelah melaksanakan malam Siwaratri. Nah ini sebenarnya Pak ada masih pertanyaan yang kami susun, tapi saya perhatikan adik-adik mau bhajan ini. Kita menyaksikan bhajan dulu. Silakan. Pemirsa, marilah kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul Sambo Mahadewa yang akan dibawakan oleh Santos dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Wakratunda Mahakaya Surya Koti
समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ओम शांति शांति शांति। शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा 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 पार्थिपुरीश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे पार्थिपुरीश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे बुद्ध पार्थिपुरीश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे बुद्ध पार्थिपुरीश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा निरुपम सुंदर हे शिव नीरद जलनायना 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 विभूति सुंदर हे शिव शंभो महेश्वर हे 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 शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा बुद्ध पार्थिपुरीश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे बुद्ध पार्थिपुरीश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा निरुपम सुंदर हे शिव नीरद जलनायना निरुपम सुंदर हे शिव नीरद जलनायना विभूति सुंदर हे शिव शंभो महेश्वर हे
विभूति सुंदर हे शिव शंभो महेश्वर हे विभूति सुंदर हे शिव शंभो महेश्वर हे विभूति सुंदर हे शिव शंभो महेश्वर हे शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi, 0811 6100 386. Menunggu telepon masuk ini Pak, dan sekaligus tadi kita sudah menyaksikan ya, dan ikut mungkin di dalam mengkidungkan lagu suci tentang Shambho Mahadewa yang terkait juga dengan Dewa Siwa ini. Nah, tapi sebelum kita tadi ke Bajan Pak, ada pertanyaan saya yang mungkin belum sampai kita ke sana. Apakah kelahiran Dewa Siwa merupakan hari daripada Siwaratri tersebut? Silakan. Oke, jadi kalau kita bicara tentang Siwaratri ya, Siwaratri itu merupakan hari raya suci. Hari raya suci itu kalau kita lihat di hari raya apapun juga, kayak kita melakukan kegiatan hari raya suci itu sebagai pengingat kepada kita. Pengingat dan juga menjadikan momentum bagi kita untuk melihat diri kembali. Jadi perjalanan hidup kita ini ketika ketemu dengan perayaan suci, kita diajak untuk introspeksi diri. Sudah apa yang kita lakukan, sudah berapa lama kita lakukan, sudahkah kita mencapai tujuan sebenarnya dalam hidup kita? Maka Siwaratri ini adalah sebagai pengingat kita, penanda kita. Dan juga Siwaratri ini kalau kita lihat dalam kegiatan sehari-hari kita, tidak berkaitan dengan apakah itu adalah kelahiran Siwa. Jadi kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan, maka kita tidak berbicara tentang bahwa Tuhan itu lahir, habis itu Tuhan itu sakit, habis itu Tuhan itu meninggal, tidak. Karena Tuhan itu adalah eternal dia, kekal dia. Jadi dalam perayaan Siwaratri itu, Siwa itu adalah kekuatan Tuhan, di mana tugaslah melebur daripada ketidaktahuan kita, melebur daripada kebodohan kita, sehingga kita memiliki sebuah pelita atau terang cahaya pengetahuan. Jadi dalam Siwaratri ini bukan bicara tentang hari kelahiran Siwa seperti hari yang lainnya, tetapi ini adalah malam yang sangat penting, malam yang paling suci. Di antara malam-malam yang lainnya, ini adalah malam yang paling suci. Kenapa? Kalau kita lihat dalam Siwaratri itu kan malam di mana simbol daripada malam itu ketika gelap di malam itu sebenarnya itu adalah bulan. Jadi bulan itu adalah dewa daripada pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita gelap, maka segala tindakan kita tidak akan bisa mencapai yang namanya keberhasilan. Tugas kita sekarang bagaimana membuat pikiran kita menjadi terang. Pikiran terang itu hanya bisa dilakukan ketika kita memasuki daerah yang namanya pengetahuan suci. Pengetahuan suci itu dimiliki oleh Siwa. Maka ketika kita di malam Siwaratri, kita sebenarnya adalah membawa pikiran kita menuju pada pikiran yang lebih tinggi. Jadi kalau umpamanya pikiran kita kan ada, jadi kalau pikiran kita ada di bawah, sebenarnya kita ingin masuk di alam yang namanya pikiran yang budi. Pikiran budilah kita akan mencoba untuk membawa sehingga pikiran itu mencapai yang namanya penerangan. Izin Pak, pikiran budi yang Bapak maksudkan ini mohon dijelaskan. Ya, jadi pikiran itu kan ada 3 dia. Yang pertama, kalau pikiran itu ada di bawah indera kita, jadi pikiran itu adalah kalau kita umpamanya bisa berhasil, kalau kita umpamanya gagal, kalau bisa mencapai suatu kebahagiaan, itu semuanya adalah di pikiran. Pikiran adalah sumber dari segalanya. Apa yang kita pikirkan itulah kita. Apa yang kita pikirkan itulah tujuan kita. Maka pikiran adalah sebagai pembebas dan juga pikiran adalah sebagai penjerat kita. Tugas kita sekarang adalah kalau umpamanya pikiran itu ada di bawah indera, maka kita akan selalu dibawa sesuai dengan keinginan indera. Contoh, indera kita mata. Mata ini akan mau melihat sesuatu yang cantik-cantik dan indah-indah. Kalau kita ada di bawah pikiran,
kalau ada pikiran di bawah indria, maka pikiran itu akan selalu mengejar yang cantik-cantik. Ini terkait dengan hal duniawi. Sangat sekali. Jadi kalau pikiran kita ada di bawah indria, maka kita akan selalu ke duniawi. Telinga kita mau yang indah-indah, mulut kita mau yang nikmat-nikmat saja, itu berarti kita akan terjerat. Kita akan lahir kembali, dan lahir kembali. Tetapi kalau pikiran kita naik dia tingkatannya menuju ke budi, maka dia akan mulai untuk menjadi penerang. Jadi pikiran itulah yang mengendalikan indria. Jadi kalau contohnya adalah kereta. Kereta itu kan kayak kereta kuda gerobak itu, maka 5 kuda itulah indria kita. 5 kuda itu adalah ada mata, ada telinga, ada mulut, ada kulit, dan seterusnya. Jadi 5 itu kalau kita tidak arahkan oleh budi. Ini terkait dengan panca budindria. Ya, jadi panca budindria, panca janindria, dan seterusnya. Kalau indria ini tidak dikendalikan oleh tali pengekangnya, maka dia akan membawa kita kemana-mana. Mata suka yang indah, telinga suka yang ini, mulut suka yang nikmat, semuanya. Maka penumpangnya tidak akan sampai di tujuan. Benar. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mengendalikan 5 indera ini. Yang mengendalikan itu siapa? Yang mengendalikan itu adalah pikiran. Maka pikiran adalah kusirnya. Maka ketika Arjuna dalam keadaan bimbang dia, apakah dia akan berperang atau tidak, maka dia bertanya kepada pikirannya, dan pikiran itu dilambang oleh Sri Krishna. Maka Krishna memberikan dia petuah untuk bisa berperang. Jadi ketika kita dalam keadaan bimbang dan ragu, ketika indria ini sedang mengalir kemana-mana, maka harus ditarik dia. Yang menarik itulah disebut dengan nama budi. Budi itulah kusirnya. Sekarang tugas budi sekarang adalah mengarahkan. Mau ditarik, mau dijalankan, mau arah kemana, dia yang mengarahkan budi ini. Sehingga penumpangnya bisa sampai di tujuan dengan selamat. Siapa penumpang itu? Itulah Atma itu sendiri. Jadi kita ingin penumpangnya itu tenang, kita ingin penumpangnya selamat mencapai tujuan. Nah, sekarang budi ini, kusir ini harus ada di tingkatan budi dia. Sehingga dia bisa mengarahkan indria, dia bisa membawa penumpangnya dan membawa keretanya dalam keadaan selamat. Nah, di saat itulah dia perlu pengetahuan. Kemana arah tarikannya, kemana tujuan mau dibawa, bagaimana tarikannya, itulah disebut dengan pengetahuan. Pengetahuan itulah yang akan diberikan oleh Shiva di malam Shivaratri. Jadi malam Shivaratri adalah malam di mana kalau kita dalam keadaan gelap, kita nggak akan bisa mengendalikan kusir ini, kereta ini. Maka Shivaratri, kalau kita di malam Shivaratri, kita diajarkan, dilatih dan fokus untuk mencapai pengetahuan itu. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu kan? Supaya di pagi harinya kita bisa melihat, oh itu jalan berlubang, itu jalan becek. Artinya kita sudah dapat goal dari Shivaratri tersebut. Jadi tujuan Shivaratri adalah bagaimana kita menghilangkan kegelapan pikiran kita, menghilangkan kegelapan kebodohan kita, sehingga muncullah sebuah cahaya terang di mana kita bisa melihat itu lubang, kita minggirkan, itu jurang, kita minggirkan, itulah arah kita, itulah jalan kita. Maka si kusir ini bisa selamat membawakan kereta itu. Dan Shivaratri adalah tempat, waktu yang sangat khusus spesial untuk kita di Hindu, supaya kita belajar untuk membuang kegelapan, kebodohan itu, sehingga kita memiliki pengetahuan. Maka di malam Shivaratri adalah malam peleburan semua kebodohan, peleburan semua kegelapan, peleburan semua dalam tanda kutip kita memiliki pikiran yang nggak baik, hati yang tidak baik, maka di sana kita meleburkan. Siapa yang meleburkan? Itulah kekuatan. Kekuatan Tuhan meleburkan semuanya. Siapa dia? Itulah Siwa, itulah Shambhu, itulah Ishwara, itulah Mahadewa, itulah Parameshwara, itulah Shankara. Banyak sekali namanya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita bisa mendapatkan pengetahuan itu di malam Shivaratri, maka kita akan memiliki sebuah cahaya. Dan kita bisa mengarahkan kehidupan kita pada hal yang sesungguhnya. Apa tujuan kita lahir ke dunia? Itu dia. Ini luar biasa sekali Pak. Artinya setelah melaksanakan malam Shivaratri, kita mencapai satu penerangan yang luar biasa. Meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, menuju kepada hal-hal yang bersifat ketuhanan. Nah, tadi Bapak ada menyebutkan Mahadewa, Shambhu, dan yang lain-lainnya. Kenapa Pak Dewa Siwa disebutkan sebagai Mahadewa, sementara seperti Ganesha tidak disebut dengan Maha Ganesha, atau Kartikeya tidak disebut dengan Maha Kartikeya. Tapi kenapa Siwa disebut dengan Mahadewa? Silakan Pak. Jadi kalau kita bicara tentang Maha itu kan artinya sesuatu yang sangat besar. Jadi effulgence dia. Jadi kalau kita lihat, kalau kita melihat
sinarnya kita bisa melihat sesuatu karena ada sinarnya. Tapi untuk melihat sumbernya itulah dia, matahari namanya. Matahari itulah maha dia. Jadi kalau sinar ini adalah percikannya, itu adalah jadi kemampuan matahari, itulah divnya, itulah dewa-dewanya, sedangkan sumber itulah dia menjadi maha dia. Maka Ishwara adalah pemberi semua kesejahteraan. Yang puncaknya dia adalah disebut sebagai Maha Ishwara, disebut sebagai Maheshwara. Sedangkan dewa adalah pancaran sinarnya, sinar-sinar div itu sinarnya, sedangkan puncaknya tertinggi adalah maha daripada para dewa, Mahadewa, gitu dia. Jadi maha itu artinya sumbernya, yang terbesar, yang termulia, yang tertinggi, itu maha dia. Maka dan maha itu sering diidentikan dengan sumber dari segalanya. Maka kalau kita melihat apakah contoh umpamanya Ganesha disebut sebagai Maha Ganapati, nah apakah dia ketika disebut sebagai Maha? Tidak. Kenapa? Karena Maha itu adalah untuk di mana dia menjadi sumber daripada kesejahteraan, sumber daripada sinar itu sendiri. Maka Maha itu khusus untuk personifikasi yang tertinggi dia. Terima kasih Pak, ini luar biasa sekali. Nah ini masih terkait dengan Dewa Siwa. Kita tahu ya kalau penyebutan daripada Dewa Siwa itu sendiri, kita selalu mengatakannya dengan Sada Siwa, Parama Siwa. Ini apa perbedaan antara Sada Siwa dan Parama Siwa? Silakan. Oke. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Jadi konsep kita ada Siwa, ada Sada Siwa, ada Parama Siwa. Itu sama juga konsep kehidupan kita. Jadi kehidupan kita itu pastinya ada ingin mencapai tujuan yang tertinggi, yaitu disebut sebagai Anandam. Anandam artinya kebahagiaan yang tidak akan memberikan penderitaan. Itu Anandam. Anandam dia. Maka untuk mencapai Anandam, kita harus dua kenal. Yang pertama adalah Sat, Chit, Anandam. Ya. Jadi Sat, Chit, Anandam ini untuk mencapai Anandam kebahagiaan. Ingat, kesenangan beda dengan kebahagiaan. Kesenangan dan kenikmatan adalah sesuatu yang kita rasakan, tapi selesai mendapatkan kesenangan kenikmatan, kita akan mengalami penderitaan. Ini terkait dengan moksa? Sangat terkait. Jadi kalau umpamanya kita berbicara tentang kebahagiaan, maka dalam hidup kita semuanya mencari kebahagiaan. Semuanya mencari kedamaian. Untuk mencapai itu ada dua syaratnya, Sat dan Chit. Maka di Hindu disebutkan Sat, Chit, Anandam. Sat itu siapa? Sat itu adalah Tuhan. Sat itu adalah kebenaran. Maka orang mengatakan Sat itu Satyam dia. Satyam itu kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah Tuhan dia. Chit itu siapa? Chit itu adalah percikan dalam diri kita. Chit itu adalah perasaan kita, emosi kita. Ketika Sat sama Chit ketemu, maka muncullah Anandam. Nah, secara analogi kita melihat, kalau kita umpamanya ketemu dengan sahabat kita, kita sering mengucapkan Paramasanti atau Swastiastu dengan Namaskar kan? Namaskar ini adalah simbol daripada Sat, Chit, Anandam. Jadi kalau kita melihat Sat artinya bahwa inilah Tuhan, inilah diri kita. Ketika kita Tuhan dan diri kita bertemu bersama-sama menjadi satu, itulah Anandam. Jadi kalau kita bicara tentang Sat, Chit, Anandam sama juga. Anandam ini boleh diartikan kira-kira? Jadi Sat ini adalah Tuhan, Chit ini adalah diri kita, Atma kita. Saat diri kita ketemu dengan Atma menyatu itulah yoga, maka kita akan mendapatkan Anandam. Maka kalau kita bicara tentang Shiva, Sada Shiva, Parama Shiva. Jadi Shiva itu adalah Tuhan, Sada Shiva adalah di mana diri kita sebagai Tuhan juga ketika bertemu menjadi Parama Shiva. Jadi puncaknya adalah penyatuan dia, puncaknya adalah Anandam. Parama Shiva adalah simbol daripada ketika penyatuan antara pemuja dan yang dipuja. Pemujanya adalah kita sendiri, Tuhan yang dipuja adalah Shiva sendiri, bertemulah dia menjadi Anandam. Maka Shiva, Sada Shiva, Parama Shiva. Shiva, Sada Shiva, ketemu Parama Shiva. Maka ketika kita berbicara Shiva, Sada Shiva, maka ketika ketemu kita, ini kan Shiva, masih pisah dia. Dalam Saddarsana, dalam filosofi kita ada yang namanya dualitas. Dualitas ini adalah pemuja dengan yang dipuja masih terpisah dia. Sedangkan ketika dia bertemu, nah ini Sada Shiva. Ketika bertemu sudah ada penyatuan tapi belum sepenuhnya menyatu. Ketika di bawah menyatu, inilah Parama Shiva. Jadi kalau kita mengucapkan Om Swastiastu dengan cakupan tangan, ini adalah ketika kita yang menyampaikan salam, yang menerima salam menjadi satu. Itulah yang disebut dengan nama Parama Shiva. Jadi kalau kita bicara tentang Shiva, Sada Shiva, Parama Shiva, itu berkaitan dengan Sat, Chit, Anandam. Maka ketika kita mengatakan Om Swastiastu itu bukan salam. Kenapa salam itu adalah hai, hello, gimana kabar, itu salam.
Tapi ketika ketemu dengan teman kita mengucapkan Om Swastiastu, that is not a greeting, itu bukan salam, tapi itu adalah sebuah prayer, sebuah doa. Kenapa? Karena ketika terkait dengan Satchit Ananda. Terkait dengan Satchit Ananda. Kenapa? Ketika kita mengucapkan salam, kita sedang doa, kita sedang mengucapkan akara, ukara, makara, menjadi omkara. Om. Ya, benar. Swasti tat astu. Swasti tat astu terjadilah. Maka sering mengatakan semoga terjadilah tat astu swaha. Tat astu terjadilah. Swasti artinya kesejahteraan, kebahagiaan. Maka Om Swastiastu adalah semoga engkau bisa mendapatkan kebahagiaan tertinggi dengan perantara Omkara. Itu dia. Jadi Sadasiwa, Sadasiwa, Paramasiwa, Sat Chit Anandam. Artinya dalam Siwaratri ini kita dilatih, diajak dalam malam Siwaratri ini, ayo kita tinggalkan semua kebodohan. Kita masuk ke dalam kehidupan di malam Siwaratri untuk menyelam sehingga kita akan mendapatkan Anandam. Jadi di Anandam itulah kita puncaknya. Ketika Anandam yang terjadi apa? Kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena hak hidup kita bahagia. Benar. Hak kita, setiap orang lahir adalah bahagia. Hak. Jadi hak itu harus kita dapatkan. Jangan hanya kewajiban kita adalah menjalani kehidupan yang sesuai untuk mencapai hak kita. Jadi rugi kalau kita hidup kita mendapatkan hak kita. Maka untuk mencapai hak itu kewajiban ini jalankan. Setiap ada kotoran, setiap ada kegelapan, setiap ada lumpur, kita mulai pisahkan sehingga kita bisa menjalani, menapaki untuk mencapai kebahagiaan itu. Itulah Anandam. Itulah disebut Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa. Maka dalam Hindu disebut sebagai yoga. Yoga artinya antara pertemuan Tuhan dengan kita menjadi satu, merging dia. Itulah moksha. Ini luar biasa sekali, Pak. Saya sekadang terkait dengan apa yang Bapak sampaikan ini di masyarakat kita ya. Pada saat mengucapkan Swastiastu itu like-nya seperti sebuah salam yang Bapak sebutkan tadi. Hey, halo, apa kabar? Tapi tidak berpikir Satchit Anandam. Tidak. Yeah. Jadi hanya Swastiastu, tapi mungkin menganggap itu hanya sebatas sebuah salam. Sebenarnya itu doa. Jadi kalau kita bicara tentang Satchit Anandam Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa, artinya bahwa Om Tuhan, jadi Swastiastu saya sedang menyapa Tuhan yang ada dalam diri orang itu. Maka Om Swastiastu artinya kita sedang menyapa bahwa Tuhan yang di sana dengan Tuhan di sini, kita sedang sering memberikan sapaan, doa. Terima kasih Pak, gitu. Ini luar biasa sekali. Tapi kembali kita akan menyaksikan bhajan. Pemirsa, marilah kembali kita menyaksikan sebuah bhajan yang akan dibawakan oleh Santos dan kawan-kawan dengan judul Dimita Dimita Dim. Selamat menyaksikan. शिवो मृदंग बोले शिव शिव शिवो मृदंग बोले शिव शिव शिवो डमरू बोले हर 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 वो 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 दीना बोले हर
बोल हरि बोल श्रीरंग बोले हरि बोल हरि बोल नाचे भोलानाथ 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 डिमिता डिमिता डिम डिमिता डिमिता डिम नाचे भोलानाथ डिमिता डिमिता डिम डिमिता डिमिता डिम नाचे भोलानाथ 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 ओम डिमिता डिमिता डिम डिमिता डिमिता डिम नाचे भोलानाथ ओम डिमिता डिमिता डिम डिमिता डिमिता डिम नाचे भोलानाथ मृदंग बोले शिव 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 ओ मृदंग बोले शिव 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 वो डमरू बोले हर 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 वो डमरू बोले हर 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 वो दीना बोरे हरि बोल हरि बोल वीणा बोले हरि बोल हरि बोल नाचे भोलानाथ 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 डिमिता डिमिता डिम डिमिता डिमिता डिम नाचे भोलानाथ Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 61003866. Ini Pak, tadi kita sudah menyaksikan Bhajan, kita juga sudah menyampaikan tentang sebenarnya Om Swastiastu itu apa dan begitu luar biasa ternyata maknanya ya. Ada Sat Chit Anandam, itu yang luar biasa. Lantas pada hari ini Pak, dengan waktu yang sedikit ini mungkin, apa sih yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan Siwaratri? Silakan. Oke. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, jadi Siwaratri ini adalah malam yang sangat suci sekali. Jadi di antara malam, inilah malam yang paling suci. Dan malam yang suci ini hadir dalam 1 tahun sekali, maka disebut sebagai Maha Siwaratri. Ada Siwaratri bulanan, tapi setahun sekali ada Maha Siwaratri. Dan di Maha Siwaratri ini pas dia jatuhnya di bulan Februari dan Maret.
Dan di bulan Maret ini tanggal 8 dan 9 ini, Mahashivaratri. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah Shivaratri ini malam kesucian. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita bisa menghidungkan, memuliakan nama Tuhan atau disebut sebagai nama Shiva. Sedikit saya cut ini Pak. Ini kan malam Shivaratri. Nah pada saat kita menghidungkan ini, bila kita menghidungkan lagu suci yang lain, apakah ini satu kesalahan? Boleh atau tidak? Jadi silakan. Kalau kita bicara tentang nama Tuhan, semua nama adalah satu. Benar. Jadi Krishna mengatakan dalam Bhagavad Gita, apapun nama yang kau ucapkan akan semuanya menjadi atau menuju kepada aku. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah ketika kita mengucapkan nama suci Tuhan di malam Shivaratri, kita sedang membawa pikiran kita dari pikiran yang ada di bawah indria menuju pada pikiran yang ada di atas indria atau budi. Ya. Budi inilah yang akan tercerahkan. Ketika budi ini tercerahkan, maka dia akan bisa mencapai tujuan hidup kita sebenarnya. Para umat sedharma dimanapun berada, maka kelahiran kita ke dunia harus kita ketahui apa tujuannya. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui tujuan hanya ketika kita memiliki pikiran yang mencapai penerangan. Dan pikiran penerang itu dilakukan ketika kita menghilangkan kegelapan yang ada dalam pikiran kita, disebut dengan nama kebodohan atau avidya. Untuk bisa mencapai dan menghilangkan kebodohan itu cuma satu, kita menggunakan yang namanya lampu atau cahaya. Cahaya itulah disebut sebagai jnana atau spiritual. Tugas kita di Mahashivaratri adalah bagaimana kita melantunkan di malam Shivaratri ini nama suci Tuhan selama 24 jam. Jadi ketika kita tenggelam dalam malam Shivaratri dengan nama suci Tuhan, maka kita lupa yang lainnya. Sama halnya ketika kita memasuki dan melakukan permainan, kita lupa. Lupa makan disebut sebagai upawasa, lupa tidur disebut sebagai jagra. Kenapa kita tenggelam dalam melantunkan nama suci Tuhan? Sama halnya ketika kita dalam malam Shivaratri melantunkan, menghidungkan nama Tuhan, maka yang terjadi apa? Ketika kita memanggil Tuhan, maka yang pertama hadir adalah sifatnya akan hadir bersama kita, kemuliaannya akan hadir bersama kita. Maka kita akan mencapai mendekati pada tanah atau nilai daripada kualitas Tuhan tersebut. Maka sama halnya bahwa siapa yang kamu ucapkan, apa yang kamu ucapkan, maka itu akan masuk pada kualitas dirimu. Maka dalam Hindu diajarkan, ayo kita mulai dengan bhajan. Bhajan di malam Shivaratri itu adalah bhajan sangat terbaik sekali. Kenapa? Dia memberikan pahala sangat indah sekali. Dan ini akan membawa kita pada sebuah tempat di mana pikiran kita akan terang dan kita bisa melakukan sebuah perjalanan di mana kita mencapai hak kita. Itu yang pertama. Nah izin Pak, ini sedikit saya potong. Di Bhagavad Gita ya, Sri Krishna berkata, dan dengan cara atau jalan yang bagaimanapun engkau datang kepadaku, maka aku akan menerimanya. Nah mungkin ada sebagian yang dengan bhajan, ada mungkin yang sebagian dengan tianam, atau mungkin sebagian dengan cara yang lain, dengan membawa sarana sembahyang dan yang lainnya. Apakah ini boleh kita laksanakan juga dengan malam Shivaratri? Malam Shivaratri malam yang sangat istimewa. Jadi istimewa untuk peleburan. Ingat, ini peleburan. Jadi ketika masuk di peleburan, maka kita menggunakan energi peleburan. Energi peleburan itu ada di kekuatan Shiva dia. Maka ketika malam Shivaratri kita memuliakan Shiva untuk melebur semua kegelapan itu. Maka di saat itulah yang pertama yang sangat powerful. Ini kan bicara tentang yang powerful. Sama halnya ketika kita sangat gelap sekali, kita membutuhkan senter yang sangat terang. Maka sangat terangnya itulah kita menggunakan namanya bhajan. Bhajan itulah yang akan kita gunakan untuk menerangi kegelapan itu. Kenapa? Gelapnya sangat pekat sekali. Dan untuk pekat itu kita perlu senter yang sangat kuat. Itulah disebut sebagai malam Shivaratri. Malam inilah yang paling istimewa, malam inilah yang paling suci. Tugas kita sekarang adalah dedikasikan hidup kita, waktu kita untuk kita bisa menyanyikan nama Tuhan Shiva. Sehingga apa? Malam harinya kita menghidungkan nama-nama kekuatan Shiva, maka pikiran kita akan masuk ke alam budi. Alam budi itulah yang membawa kita pada kehidupan berikutnya. Apa yang terjadi para umat sedharma? Ketika kita memiliki pikiran yang terang, ketika kita memiliki pengetahuan yang baik, maka hidup kita akan mencapai yang namanya kebaikan itu sendiri. Kenapa? Karena tujuan kita adalah kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu bisa dicapai ketika kita bisa ketemu dengan yang namanya sumber kebahagiaan. Apa itu? Tuhan. Jadi kebahagiaan akan tercapai ketika kita menikmati sumber itu. Kebahagiaan kita tercapai ketika kita mendekati sumber itu. Maka itulah disebut dengan nama jalan menuju kebahagiaan itu. Pak, dan ini salah sebenarnya satunya adalah luar bhajan. biasa. Tapi waktu kita tinggal 2 menit lagi. Mungkin Bapak bisa langsung memberikan kesimpulan dan pesan kepada pemirsa yang ada di rumah. Silakan Pak. Oke.
Para umat sedharma di mana berada, malam Siwaratri adalah sekali dalam setahun, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa malam ini adalah sebuah malam yang sangat suci? Lantunkan lagu bhajan kemuliaan Siwa, gunakan waktu yang terbaik untuk bisa tenggelam dalam kemuliaan Siwa, sehingga ketika kita menyanyikan nama Siwa, maka pikiran kita akan mencapai budi dan penerangan. Dan ketika kita larut dalam nama Siwa, maka kita akan lupa yang namanya makan. Kita disebut dengan upawasa. Kita akan lupa tidur, itu disebut sebagai jagra. Dan itu akan membawa kita pada kemuliaan pada Siwa. Dan salah satunya adalah dengan membawa pelita penerang yang disebut sebagai jnana atau pengetahuan spiritual. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumantra. Ya. Terima kasih luar biasa. Sebenarnya saya ingin lebih panjang dan lebih lebar, tapi mengingat waktu, karena memang ini yang diberikan kepada kita, semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu melaksanakan malam Siwaratri dengan meninggalkan hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan menuju kepada hal penerangan. Sehingga budi dari pikiran kita dapat mencapai seperti apa yang kita harapkan. Dari Studio TVRI, kami atas nama PHDI Sumatera Utara dan TVRI Sumut mengucapkan selamat melaksanakan malam Siwaratri tepat pada tanggal 8 Maret dan selamat merayakan Hari Raya Nyepi buat umat Hindu dimanapun Anda berada, tepatnya pada tanggal 11 Maret. Dari Studio TVRI kami mohon undur diri, selamat sore, sampai jumpa. Kami akhiri dengan para Masanti. Om Santi 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 Om.